Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Anissa Ismail Huda dari kelas 3C D3 Teknik Kimia. Kali ini saya akan membahas soal 11.64 pada buku Gianco Please. Dengan soal sebuah umpan cair 100 kg mol per jam benzen toluen pada boiling point mengandung 55 mol persen benzen dan 45 mol persen toluen. Distilasi pada tekanan 101,3 kPa menghasilkan distilat dengan XD sama dengan 0,98 dan bottom XW sama dengan 0,04. Dengan menggunakan rasio reflux 1,3 kali minimum dan metode konsentrasi entalpi. Lakukanlah hal berikut. A. Tentukan jumlah tray teoritis yang diperlukan. B. Hitung beban panas kondensor dan reboiler. C. Tentukan jumlah minimum tray teoritis pada reflux total. Yang pertama, kita akan menggambar skema menara distilasi untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal. Ini ada aliran masuk feed yaitu sebanyak 100 kg mol per jam dengan fraksi benzen feed sebesar 0,55. Lalu di sini ada kondensor, di sini ada reboiler. Lalu di sini ada distilat dan diketahui fraksi benzen distilatnya 0,98, lalu aliran bottomnya diketahui fraksi benzen bottomnya 0,04. Lalu untuk rasio refluxnya 1,3 kali minimum. Lalu kita akan mengerjakan soal poin A terlebih dahulu, di mana kita harus mengetahui kurva kesetimbangan benzen toluen pada tekanan 101,3 kPa. Dalam tabel 11.6.1 pada buku Gianco Please didapatkan XA dan YA dari nilai 1 sampai nilai 0. Lalu nilai-nilai ini diplotkan pada kurva. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Lalu diplotkan nilai-nilainya, ini. Lalu ditarik garis untuk membuat kurvanya. Ini dari titik sini, lalu sampai titik 1,1. Ini ya. Lalu setelah itu kita menggambarkan garis horizontalnya dari titik 1,1 ke titik 0,0. Setelah itu kita plotkan nilai dari XB-nya, XF-nya, dan XD-nya ke garis horizontal sampai garis horizontal ini. Ini untuk XB-nya. Di sini untuk XF-nya 0,55. Lalu di sini untuk XD-nya 0,98. XB-nya juga ini 0,04 ya. Setelah itu kita akan mencari kilainya dengan cara ini. Sebelum mencari kilai, perlu diketahui bahwa pada soal dituliskan pada boiling point. Nah, berarti kondisinya itu cair jenuh. Dan untuk nilai Q-nya itu sama dengan 1. Lalu kita mencari slope. Nah, mencari slope-nya dengan cara Q per Q-1. Didapatkan slope tak hingga. Yang berarti kita menggambarkan kilainya tegak lurus terhadap XF. Ini ya, tegak lurus. Set. Ini namanya kilai. Setelah itu kita mencari intercept-nya dahulu untuk mencari enriching. Nah,
intercept pada minimum dengan cara XD per RM plus 1. Interceptnya ini kita cari dengan cara pada poin XD-nya ini kita tarik ke titik perpotongan antara key line dan kurva. Lalu kita tarik garis sampai sumbu Y ini. Didapatkan intercept sebesar 0,45. Untuk mencari RM-nya. Setelah itu kita plotkan ke rumus yang tadi XD per RM plus 1. Nah ini kan, lalu didapatkan nilai RM sebesar 1,178. Lalu pada soal terdapat jika R atau rasio reflux sama dengan 1,3 kali RM, maka didapatkan nilai R sebesar 1,3 dikali 1,178 dan nilai R-nya sebesar 1,531. Sehingga kita akan mencari intercept baru dengan cara yang sama, yaitu XD per R plus 1. Didapatkan hasil sebesar 0,39. Setelah itu kita plotkan. Kita cari untuk garis enriching yang baru. Ini ya. Dari titik interceptnya yang di sumbu Y ini 0,39 ke titik XD-nya pada garis horizontal ini. Tarik garis. Nah, garis inilah yang dinamakan garis enriching atau area enriching, di mana area ini kaya akan benzen. Setelah itu kita akan mencari garis enriching-nya. Garis enriching ini didapatkan dari titik perpotongan antara garis enriching ini dengan key line, ditarik sampai garis XP pada garis horizontal ini. Tarik sini ya. Nah, di sini. Ini namanya garis stripping, yang area stripping ini kaya akan toluen. Baru setelah itu kita akan menghitung try teoritisnya dengan cara dari titik XD-nya ini pada garis horizontal ditarik mendatar sampai menabrak kurva. That's it. Nah, seperti ini kita tabrakkan datar ke kurva, lalu kita tarik ke bawah menuju garis enriching dan stripping. Jadi untuk try-nya ini hanya berada pada area enriching dan stripping. Kita ulangi terus untuk menggambar try-nya, mendatar sampai kurva, lalu ke bawah sampai garis enriching dan stripping sampai titik XP. Lalu dihitung berapa try yang sudah tergambar. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. Terdapat 16 try teoritis. Jadi untuk jawaban poin A ini ada 16 try. Dengan rincian 15 try pada kolom destilasi. Nah, setelah itu, setelah mengerjakan poin A, kita loncat dulu ke poin C. Di mana poin C ini menanyakan jumlah minimum try teoritis pada reflux total. Langkah pertamanya itu sama, kita harus mengetahui kurva kesetimbangan benzen toluen pada tekanan 101,3 kPa pada tabel 11.6.1 buku Kenquist. Lalu kita akan mengeplotkan nilai-nilai kurva kesetimbangan ini. Ini ya. Ini X-nya dan ini sumbu Y-nya. Lalu kita plotkan
ini titik ini. Lalu kita tarik garis sehingga muncul kurvanya. Ini kan garis kurvanya. Nah, untuk informasi dulu, ada dua cara untuk mengerjakan poin C ini, yaitu dengan menggunakan grafik dan dengan menggunakan persamaan Banks Underwood 11.4.23 pada buku Cancoblis. Namun kali ini saya akan mengerjakan dengan cara menggunakan grafik. Pada grafik ini tidak ada garis enriching dan strippingnya. Dikarenakan pada kondisi total reflux, garis enrifyingnya atau enrichingnya dan garis strippingnya itu berhimpitan pada garis Y sama dengan X, sehingga membentuk sudut 45 derajat. Pada kondisi ini, semua kondensat dikembalikan lagi ke kolom sebagai reflux, serta tidak ada produk yang diambil dan tidak ada feed atau umpan yang masuk. Seperti itu. Jadi ini langsung kita gambarkan garis horizontalnya dari titik 1,1 ke titik 0,0. Ini kan ya. Nah, setelah itu langsung kita gambarkan lainnya. Jadi cukup mudah ya, langsung kita menggambarkan lainnya dari titik XD ini ke titik XB. Kita menggambarkan lainnya dengan cara titik XD yang pada garis horizontal ini ditarik mendatar ke kurva, lalu kita tarik ke bawah ke garis horizontalnya. Diulangi lagi sampai XD. Ini kan mendatar, menurun. Lalu kita hitung berapa jumlah try yang tergambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Namun pada try ke-9 ini melebihi dari garis XB. Jadi untuk jawaban pada poin C, jumlah minimum try teoritis pada reflux total didapatkan 8 try. Kita lanjutkan untuk yang pertanyaan poin B, yaitu mencari beban pada kondensor dan beban panas pada rebuiler. Nah, ini yang sudah diketahui dari soal tadi, dan ini merupakan skema menara distilasi. Untuk yang panah pada kondensor itu merupakan beban panas pada kondensor, sedangkan untuk yang kamar panah ini merupakan beban panas pada rebuiler. Untuk V1-nya itu berada di sini ya. Nah, L-nya ini merupakan L. Lalu yang pertama kita lakukan yaitu menghitung neraca masanya. Feed sama dengan distilat plus bottom. Feednya 100, distilat dan bottomnya belum diketahui, jadi diturunkan persamaan menjadi D sama dengan 100 min W. Lalu kita mencarinya dengan neraca komponen, yaitu F kali XF sama dengan D kali XD plus W kali XW. Dimana feed masuknya 100 dikali fraksi benzen masuknya 0,55 sama dengan D-nya ini dari persamaan turunan 1 ini ya. Dimasukkan jadi 100 min W dikali fraksi benzen distilat 0,98 plus W dikali fraksi benzen pada bottom 0,04. Lalu dihitung dan didapatkan
W-nya sebesar 45,74468 kg mol per jam. Lalu kita mencari D-nya dengan substitusi. D sama dengan 100 min W sama dengan 100 min 45,74468. Jadi D-nya didapatkan sebesar 54,25532 kg mol per jam. Setelah itu kita identifikasi terlebih dahulu mana yang sudah diketahui dan mana yang belum diketahui. Nah, ini untuk mencari beban panas kondensor atau HC, kita memerlukan V1 yang belum kita ketahui. H1 juga belum kita ketahui, L-nya belum diketahui, HD-nya belum diketahui, D-nya sudah diketahui, HD-nya belum diketahui. Dan untuk mencari beban panas pada area boiler, untuk QR, nah D-nya sudah diketahui, HD-nya belum, W-nya sudah diketahui, HW-nya belum, HC-nya belum diketahui, F-nya sudah diketahui, dan HF-nya belum diketahui. Nah, yang pertama yang kita cari yaitu V1. Nah, V1 ini ya. Kita menghitung laju alir pada bagian atas atau V1 dengan cara R sama dengan L per D. Jadi kita mencari L-nya dahulu ya. Nah, di mana R-nya sudah diketahui 1,5314 sama dengan L per D-nya sudah diketahui yaitu 54,25532. Didapatkan L sebesar 53,0866 kg mol per jam. Setelah itu kita hitung laju alir pada bagian atasnya. Karena di sini ada keluaran kondensor ini ke distilat dan ada yang kembali ke kolom distilasi. Jadi untuk laju alir pada bagian atas ini rumusnya L plus D. L-nya sudah didapat 83,0866, D-nya juga 54,25532. Didapatkan untuk V1-nya sebesar 137,3419. Setelah itu kita akan mencari H1. Nah, ini aliran menuju kondensor. Kan. H1-nya dengan rumus YA lambda A plus CPYA T min T reference plus 1 min YA dikali lambda B plus CPYB dikali T min T reference. Nah, di sini kita identifikasi juga mana yang belum diketahui. Untuk YA-nya, nah di sini YA itu sama dengan Y1, sama dengan XD dan sama dengan 0,9. Jadi ditulis, nah di sini untuk YA-nya 0,98. Kita buat dulu. Lalu setelah itu lambda A. Lambda A ini adalah latent heat of evaporation dari benzen. Nah, diketahui dari tabel 11.6.1 di Physical Property Data for Benzene and Toluene, di mana lambda A-nya ini ya 3820. Kita masukkan dulu pada persamaannya, kita buat. Nah, sudah. Lalu setelah itu plus CPYA, di mana CPYA ini adalah heat capacity benzen pada fase vapor. Nah, di sini di tabel 11.6.1 juga.
pada 96,3. Kita masukkan, kita upload. Nah, setelah itu T-nya itu berapa? T-nya didapatkan atas suhu pada saat distilat 0,98 pada gambar 11.11 the saturation temperature dengan cara kita tarik garis dari XD 0,98 di sini ya, mendekati 1 ke atas sampai ke garis saturated liquid. Nah, terus kita tarik mendatar ke arah temperatur. Nah, di sini didapatkan sekitar 80,1. Nah, kita plotkan di sini ya. 80,1. Maaf, ternyata ini 80,08 ya. Di sini kan ya. Sekitar segitu. Nah, setelah itu kita T-reference. T-reference ini dari tabel 11.61. Ini pada boiling point. Dituliskan juga, ini tadi sudah, ini sudah. Lalu setelah itu ditambah 1 min YA. Nah, 1 ini sudah dalam rumusnya, YA-nya itu XD yang tadi. Nah, setelah itu delta B. Dihitung dari sini rumus. Nah, kita akan lanjutkan untuk mencari lambda B, di mana lambda B ini digunakan bersamaan lambda B sama dengan CBB dikali TBB min T reference plus lambda BB min CPYB dikali TBB min T reference. Pertama, CPB atau capacity atau heat capacity dari toluene pada fase liquid yang didapatkan dari tabel 11.61, yaitu 167,5. Nah, dituliskan dulu. Lalu kita mencari TBB atau boiling point dari toluene, yaitu 110,6. Kita buatkan. Lalu T reference-nya yang tadi yaitu 80,1. Setelah itu lambda BB-nya yaitu heat latent evaporation dari latent heat of evaporation toluene 33. Ini ya. Dimasukkan, lalu TBB-nya sama min CPYB. CPYB-nya itu adalah heat capacity toluene pada fase vapor. Dilihat pada tabel 11.61. Dimasukkan. Ini TBB-nya yang tadi sama T reference-nya juga sama seperti awal tadi. Dihitung didapatkan
lambda B-nya sebesar 3423,65 kJ per kilogram mol. Lalu lambda B-nya dimasukkan ke dalam rumus mencari H1 tadi. Ya, mana ini. Nah, buat dulu. Setelah itu kita cari CPYB-nya. CPYB ini capacity heat of solvent vapor. Didapatkan dari tabel 11.6.1, dimasukkan ke dalam rumus sebesar 138,02. Lalu untuk T-nya sama seperti tadi, 81,08, dan T reference-nya 80,1. Didapatkan untuk H1-nya sebesar 3983,26824 kJ per kilogram mol. Setelah H1 kita akan mencari HD. Entalpi pada distillate dengan bersamaan 11.6.5. Dengan bersamaan HD sama dengan XA kali CPA dikali T min T reference plus 1 min XA dikali CPB dikali T min T reference-nya plus 0. Nah, XA ini sama dengan XD yang tadi, yaitu 0,98 dikali CPA, seperti yang tadi juga, 138,02. T-nya juga didapatkan dari dan T reference-nya yang tadi tinggal masukin aja. Satunya juga ini masukin ke rumus, XA-nya sama dengan XD, lalu CPB ini juga sama pada tabel ini ya. Nih, CPB. Lalu T-nya juga sama, T reference-nya juga. Lalu dihitung untuk HD-nya sebesar 136,01028. Setelah itu kita baru bisa menghitung beban panas pada kondensor dengan persamaan 11.6 10, yaitu GC sama dengan V1 kali H1 min L HD min DHD. Ini kita langsung plotkan semua yang sudah diketahui, lalu didapatkan beban panas pada kondensor sebesar 4236621,477 kJ per jam. Setelah itu kita akan mencari beban panas pada reboiler. Sebelumnya kita identifikasi lagi dari persamaannya mana yang belum diketahui. DHD-nya sudah diketahui, W-nya sudah diketahui, HW-nya belum, GC-nya sudah, F-nya sudah, HF-nya belum. Nah, baru kita akan mencari HW dan HF. Mencari HW-nya dari ini, enthalpy concentration plot for benzene toluene mixture at 1 atm pada gambar 11.6.1.
Caranya, pertama untuk mencari HW-nya kita 0,04 nih di sini. Di sini kita tarik garis ke atas sampai garis saturated liquid. Lalu kita tarik garis mendatar sampai ini entalpinya. Didapatkan sekitar mendekati 5000. Jadi kita asumsikan 4500 kilojoule per kilogram mol. Nah, HW-nya sudah diketahui, selanjutnya mencari HF-nya. Sebelum mencari HF, ini mencari Tin-nya pada HF sebesar 91 derajat Celcius. Ini didapatkan pada gambar 11. Ini ya. Sama caranya seperti yang tadi, kita plotkan dulu. Untuk XF-nya 0,55, jadi di sekitar sini. Nah, kita tarik ke saturated liquid line, langsung kita tarik mendatar ke temperatur sekitar 90,90-an, jadi kita asumsikan di 91 derajat Celcius. Setelah itu kita mencari HF-nya dengan rumus XF dikali CPA. Lalu kita kalikan dengan T min T reference plus 1 min XF dikali CBB dikali T min T reference plus 0. Nah, XF-nya sudah diketahui 0,55. CPA-nya atau heat capacity benzen sudah diketahui di tabel ini ya. Pada fase liquid. Nah, untuk T-nya, TI-nya yang tadi kita cari, lalu pada liquid sebesar 167,5 masukkan, lalu T-nya sama 91, T reference-nya 80,1. Lalu dihitung, didapatkan HF-nya sebesar 1650,0965 kJ per jam. Setelah itu baru kita mencari beban panas pada area boiler dengan persamaan 11,617, yaitu QR sama dengan DHD plus WHW plus QC min FHF. Lalu kita plotkan semua nilai yang sudah diketahui sehingga didapatkan QR sebesar 42842,17 kJ per jam. Jadi jawaban poin B yaitu beban panas pada kondensor sebesar 4236621,48 kJ per jam dan beban panas pada area boiler sebesar 4284842,17 kJ per jam. Sekian presentasi pembahasan tentang soal 1164 pada buku Biancoplis. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.